datang untuk para tamu undangan dan menuju pre-event Salatiga Digifest Digital Festival dengan mengusung tema budaya sejarah dalam kacamata digital dan Gen Z. Senang sekali saya bisa berada di sini bersama kalian semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahmaneta yang akan menemani Anda selama acara berlangsung. Izinkan saya untuk membacakan rundown acara pada hari ini. Yang pertama ada pengenalan dari Digifest, yaitu acara pada hari ini. Kemudian ada bincang satu dengan tema generasi Z dan nilai budaya serta sejarah. Kemudian ada band performance dan yang kedua bincang kedua kemudian ditutup oleh band performance. Sebelum kita masuk ke bincang pertama dan diskusi, kami meminta kesediaan untuk Bapak Bias, Pak Riki dan Pak Rian dari Alkaloka untuk memperkenalkan apa itu tentang pre-event Salatiga Digifest. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat sore, teman-teman yang telah bergabung dalam event Salatiga Digifest. Kali ini kita akan berdiskusi dengan dua teman kita, Rika dan Bias, terkait dengan Salatiga Digifest. Kita bincang-bincang santai tentang apa itu Salatiga Digifest. Bias, sebenarnya siapa yang inisiator Salatiga Digifest dan berapa kali orang? Selamat sore Pak Riki. Artiga juga lebihnya terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Bapak Ibu semua, teman-teman yang hadir di acara event waktu Salatiga Digital Festival ya. Kenalkan saya Pak Bias. Jadi memang Salatiga Digifest itu adalah acara kedua Polybase ya. Yang pertama kita sudah melakukan itu di tahun 2023 Desember. Kita mengadakan festival, kemudian seminar tentang digital yang fokusnya pengembangan digital di era teknologi saat ini ya. Karena kan banyak sekali ya teman-teman yang belum paham tentang digitalisasi. Jadi kita membuka diri untuk mengenalkan dan memberi literasi kepada publik. Begitu. Kemudian ini yang event kita kedua, inisiatornya memang dari Polybase, awalnya dari Pak Nel ya untuk memberi ide ke teman-teman dosen Politeknik Teknis Ustaz. Kemudian kita tangkap peluang ini dan kita jadikan ya Salatiga itu potensi ya, kota kecil tapi kreatif dan peluangnya banyak ya untuk digitalisasi juga. Makanya di Digifest yang kedua kali ini yang nanti akan insya Allah kami adakan di tahun depan, yaitu Februari tanggal 25 dan 2006 itu 2026 maaf, kita akan merangkul teman-teman dari Yayasan Alkaloka, nanti Mas Rigar ya sebagai salah satu inisiator juga. Jadi beliau juga penggerak digitalisasi di Salatiga gitu. Kemudian nanti akan merangkul beberapa komunitas ya. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri ya. Kita punya ide-ide, kalau kita nggak ditangkap dengan baik secara kolektif ya sama saja gitu Pak Riki ya. Seberapa besar sih peluang digitalisasi di Salatiga sehingga teman-teman Polybase mau ngambil konsep digital dalam festival? Karena di Salatiga banyak komunitas. Nah, ini yang perjuangan kami ya, dari teman-teman juga, kita semua memang mulai dari nol karena ternyata banyak itu industri di Salatiga itu yang kurang memaksimalkan digitalisasi Pak. Jadi makanya kita hadir dengan literasi seperti ini. Ternyata tuh banyak juga nantinya di Salatiga, seperti kemarin ada acara
dari teman-teman Antarloka, komunitas game ya Mas Ligar ya, yang bergerak di game, kemudian VR sudah mulai ada, diinisiasi oleh teman-teman Antarloka juga, dan itu adalah potensi untuk mengembangkan Salatiga. Jadi ya kita mau nggak mau harus mau merangkul ya UMKM di Salatiga itu punya ciri khas yang baik ya, peluangnya itu tinggi ya, kota kecil diminati, potensinya orang kalau libur itu selalu ke Salatiga, makanya kita manfaatkan itu ya. Jadi kita harus bisa mengambil peluang dengan baik Pak. Jadi saya yakin nanti berkembang ke depan. Tema 2026 ya, Salatiga Digifest 2006 itu menyangkutkan sejarah dan budaya, benar ya? 2025 ya, sejarah dan budaya. Sejarah dan budaya ini kan karakteristik yang melekat dengan manusia. Betul. Ya. Kalau diangkat ke digital, saya belum tahu bentuk. Oke, sebenarnya saya mau kenalin dulu ya Ambra sebagai apa dan kenapa sih harus ada Ambra juga di sini dan apa kaitan Ambra itu dengan seni budaya dan sejarah di Salatiga. Ambra itu bergerak dari ada karena kita concern ke seni budaya dan sejarah Salatiga sendiri. Jadi dan digitalisasi berhubungan dengan IT. IT sendiri untuk masa ini ataupun untuk masa depan kan masih jadi apa ya kayak hidupan gitu loh, masih akan kita nggak tahu eranya akan berakhir sampai kapan dan ini akan terus berkembang terus dan kita kan peluangnya itu ke generasi muda jadi generasi muda sekarang juga sudah concern ke IT. Nah, bagaimana kita mau mengenalkan seni sejarah budaya itu di Salatiga khususnya ke anak-anak muda, generasi muda yang dia akan menjalani remaja, nanti tua, dan nanti akan berganti lagi apa yang akan mereka telurkan ke anak mereka lagi kayak gitu kan. Dari cerita kan sekarang sudah nggak zaman dari tutur kan sudah anak-anak sekarang udah nggak concern ke situ. Dari segi baca dari buku atau apapun itu yang dari website atau apa kan sudah agak mundur lagi. Nah, kita tuh mau gerak di mana untuk mengenalkan seni budaya dan sejarah Salatiga khususnya ke anak-anak seperti apa kayak gitu. Nah, kita chance yang mau kita bikin itu di digitalkan dan ada peran IT di situ. Di mana anak-anak sekarang sudah banyak yang pakai HP, komputer PC untuk game, untuk medsos dan lain-lain, pastinya di situ kan. Dan dia mau cari apapun pasti dari HP kayak gitu. Nah, ini yang mau kita tarik peluang untuk mengenalkan seni budaya sejarah lewat digital yang bisa diakses mereka melalui HP, melalui game, melalui yang kita lakukan adalah di VR kayak gitu. Nah, gimana sih runtutannya gitu. Jadi kalau sejarah pastinya kita mengenalkan sejarah dengan kita bikin 3D-nya, kita bikin dunia metanya biar anak-anak sekarang bisa main game atau dengan VR dia bisa menjalani sendiri apa yang ada di Salatiga Tempo dulu, semisal aktivitasnya makan seperti apa kayak gitu. Nah, untuk di seni budaya pun sama aja, kita mengenalkan budaya lewat digital juga. Kita mengenalkan dulu permainan zaman dulu seperti apa kayak gitu lewat game yang kita buat di Meta atau bisa juga kita lewat game di HP. Makanya kita banyak butuh dukungan dari teman-teman atau komunitas yang ada di Salatiga, baik di seni, budaya maupun sejarah. Salah satunya yang ada di pelaku game, kayak seperti yang ada komunitas namanya Game Dev gitu, dia mengembangkan game yang itu juga mengenalkan literasi Salatiga juga di situ. Nah, kita gandeng mereka, kita bikin suatu konsep untuk mengenalkan lebih lagi sejarah Salatiga di anak-anak tentunya. Karena sasaran kita juga pastinya ke anak muda. Kalau sasaran kita ke generasi yang sudah tua ya maksudnya sudah waktunya sudah habis. Nah, kita mau sasaran kita memang ke generasi muda, makanya dengan adanya acara seperti ini kita sambut dengan baik dari Antarloka sendiri. Kita sambut dengan baik, kita dukung support penuh di sini karena ini juga satu visi juga dalam kita. Itu sih. Mungkin nggak pelibatan komunitas lain di Salatiga? Banyak ya komunitas lain? Banyak banget. Dari 3 bidang itu aja sudah banyak banget. Di seni pastinya banyak, seni musik, seni tari, seni teater dan lain-lain. Budaya juga banyak banget di situ. Terus juga di sejarah juga banyak komunitas juga di situ. Jadi banyak peluang bahkan ada di Salatiga. Jadi ada kemungkinan festival ini melibatkan komunitas tapi mengangkat digital.
Ya, itu tujuan kita ya Pak Bias. Jadi dari Pak Bias sebagai Ketua Digifest, saya sebagai di Hampraloka, itu yang baru kita garap untuk melibatkan komunitas-komunitas itu terjun di sini. Dan saya sudah lihat acara Digifest di kota-kota lain, apa yang mereka lakukan di kota lain, dengan mungkin dengan teknologinya seperti apa, dan temanya seperti apa, dan untuk komunitas mungkin baru di Salatiga ini yang kita garap. Nah itu harus benar-benar kita concern di sini. Kalau kita lihat di kota lain, Digital Festival itu kan difasilitasi oleh pemerintah kota atau kabupaten provinsi. Di Bali itu pemerintah provinsi, Tangerang kota. Gitu. Nah, Digifest kali ini apakah mendapat fasilitas itu? Kolaborasi dengan pemerintah ataukah basisnya komunitas dan akademisi Digifest? Apakah ada upaya untuk melibatkan pemerintah sehingga ya tadi secara masif anak muda juga sadar akan sejarah dan seni, di sisi lain pendekatannya digital. Ya. Kalau nanti saya bisa berpendapat, mungkin Pak Bias juga bisa berpendapat ya. Jadi kalau dari saya sendiri, dari teman-teman Hamprap berpendapat bahwa peran pemerintah sangat penting, karena apapun yang terjadi aturan di kota kan juga mereka yang kita harus melibatkan mereka juga. Jadi kalau kita mau sesuatu itu bisa jadi besar, ya kita harus melibatkan mereka juga seperti itu. Jadi kalau di event ini kenapa melibatkan pemerintah, kita juga butuh untuk fasilitas-fasilitas yang ada di kepemerintahan juga untuk dia bisa support, terus juga untuk share juga di sini. Dan kemudian di balik itu mungkin kita bisa ada chance untuk kota lain dari pemerintah sendiri yang akan share ke mereka, dan ini bisa jadi event tahunan buat kota Salatiga. Jadi kerjasama tripartit kalau kita bilang ada dunia pendidikan dari Polibes, Politeknik Bakti Selesa yang penggagas Digifest pertama, kemudian dari Hampraloka sebagai pegiat komunitas maupun ada di dudinya di situ, dan ketiga adalah pemerintah. Jadi tiga bagian itu sudah mempresentasikan acara ini akan bisa stagnan dan akan menjadi besar. Saya lihat seperti itu. Itu sih kalau bisa. Yes. Ya, bicara itu memang dari Politeknik Bakti Semesta sebagai ini ya, lembaga vokasi, apalagi kita kampus yang berbasis digital ya, dengan ada 3 prodi yaitu Teknologi Digital, kemudian rekayasa multimedia dan keamanan cyber, yang memang kita harus konsep dengan isu ini ya. Jadi memang apapun itu kita harus berusaha untuk menggandeng pemerintah dan swasta lainnya, apalagi nanti juga teman-teman dari Yayasan Hampraloka ya, memang kerjasama tripartit ini kita sedang godok juga. Kita juga sedang mau kirim proposal ke pemerintah juga bersama Hampra, nanti kita akan tripartit dan MOU. Jadi kalau saya lihat itu kota kecil yang berani mau mengadakan event ini cuma Salatiga saya lihat. Di beberapa kota lain sudah ada Digifest, itu ada di Bandung, kemudian Bali ya, itu sudah ada Digifest. Ini Salatiga, kota kecil. Nah ini saya menangkap juga ide dari kemarin itu beberapa tahun belakangan itu Salatiga itu dikenal sebagai kota gastronomi, tapi sampai saat ini isu itu kurang didukung lagi ya, makanya kemudian sempat dengar Salatiga akan dicanangkan kota kreatif. Nah ini adalah momentum kita untuk Digifest, jadi kita berusaha untuk tujuannya kita adalah sama-sama membesarkan Salatiga ya sebagai kota gastronomi, kota kreatif ya, akhirnya nanti semua komunitas berkembang. Jadi nggak cuma komunitas digital, UMKM pun arahnya akan berkembang, karena ya sebagai pelaku di akademisi bisnis digital ya memang kita harus bisa membesarkan kota kita itu Pak Ekspor. Jadi kolaborasinya pemerintah, komunitas, akademisi ya, kolaborasi yang menarik karena dia mengangkat akademisi digital, seni dan sejarah. Pertanyaan saya terakhir sebelum kita masuk ke segmen diskusi serius dengan teman-teman Gense, yakin nggak teman-teman yang kurang digital sekarang kan generasi Z? Ya kan? Tadi Mas Bidam sudah bilang bahwa kita ingin sampai kepada generasi Z. Walaupun saya bisa berasumsi bahwa orang tua yang mungkin orang yang sudah gerak baby boomers ya, yang jauh dari Salatiga pun mungkin ketika digitalisasi mereka akhirnya harus belajar digital supaya tahu kenapa di Salatiga. Saya lari ke generasi Z. Mungkinkah festival digital dengan tema yang menurut saya ini temanya sejarah, mengangkat sejarah dan seni ya,
tema yang bagi generasi Z tidak tabu ya, tapi ada yang tabu sekali kan, saya lari ke globalisasi ya. Gitu. Mungkinkah generasi Z banyak mau terlibat dalam festival ini tahun depan? Mungkin nggak? Sangat mungkin kalau menurut saya, karena apalagi di sini ada digital yang ditampilkan di situ, dan mereka pasti sangat tertarik dengan sesuatu yang baru dan sesuatu tema yang baru. Loh, kok sejarah bisa digitalin kayak gimana kayak gitu. Terus seni bisa digitalin kayak gimana, budaya bisa digitalin kayak gimana. Aku pengen tahu nih, karena Gen Z tuh rasa ingin tahu sebenarnya besar di sana, ya kan. Apalagi nanti kita masuk ke generasi alpha misalnya. Nah kalau kembali lagi kalau tadi ke baby boomers atau yang lain, kita lebih beda perspektif. Jadi perspektif ke Gen Z dan Gen Alpha nanti itu lebih ke pendidikannya. Kita ingin memberitahu kalau ini loh dulu tuh seperti ini. Tapi kalau untuk baby boomers dan di bawahnya, dia lebih kayak kenang-kenangan aja. Jadi lebih ke kayaknya gimana sih, aku pengen tahu nih zaman dulu tuh aku mainnya di sini. Aku yang lihat dong kalau dari digital seperti apa kan. Jadi lebih ke kenangan sebenarnya. Jadi lebih menarik ke baby boomers dan sebelumnya tuh seperti itu. Kalau ke Gen Z itu lebih ke pengetahuannya atau pendidikannya kayak gitu. Jadi itu sih tadi. Jadi sangat memungkinkan Gen Z atau Gen Alpha atau bahkan anak kecil untuk datang ke acara ini untuk rasa curiousnya, ingin tahunya kayak gitu sih kalau menurut saya. Gimana? Pak Bias sebagai dosen, mungkin kan? Ya, sangat mungkin Pak, karena saya baru melihat juga kurikulum yang sekarang, bahkan anak SD itu sekarang belajar coding. Saya juga kaget ini, dulu saya belum bisa coding, ternyata sekarang anak SD pun belajar coding. Berarti kan ini memang sejak awal tuh sudah ada pendidikan tentang teknologi ya, dan ini adalah peluang yang harus kita tangkap ya. Makanya dengan mengadakan event digital festival ini, kita akan adakan lomba-lomba ya, lomba seperti Mobile Legend yang sangat ini ya, generasi sangat ini ya, sangat sukai. Kemudian ada lomba drone ya, konten drone ya, website dan lain-lain. Kemudian kita juga akan mengadakan workshop fotografi, kemudian ada workshop tentang game dasar ya, itu juga adalah pengenalan ya bagi anak-anak Gen Z dari SD, SMP, jadi akan mengenal tentang digital lebih dulu, dan akhirnya ini mungkin tidak bisa kita nikmati langsung Pak, jadi dampaknya mungkin tidak bisa kita nikmati, tetapi ke depan ketika sudah ada event-event seperti ini, mereka akan sadar ya, kalau di marketing ada teori AIDA ya, jadi awareness, interest, desire, dan attention ya. Jadi kita menangkap attention dulu ya. Makanya kita bikin event gitu. Ternyata ada event ini. Apa ini? Merias tadi yang seperti dikatakan Mas Riga. Orang tertarik, orang penasaran, mulai. Nanti namanya literasi seperti itu akan menjadi sebuah ketertarikan, dan kedepannya pasti ada teman-teman yang bisa menjalankan ini semua Pak. Begitu Pak. Jadi optimis. Optimis ya. Ketika Pak, tadi saya bilang yang terakhir ya, tapi ketika dengar penjelasan Pak Bias, saya muncul pertanyaan, usia berapa yang akan datang ke digital festival? Anak usia berapa? Apakah SMA ke atas, ataukah di digital festival juga akan menampilkan karya-karya digital yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak SD dan di bawah ya usia? Kira-kira usia berapa yang bisa layak datang ke digital festival 2025 lagi? Dari SD atau Pak, mungkin SD, SMP, SMA bisa. Ya. Karena kan nanti akan ada VR experience ya Mas Riga ya. Kemudian ada 3D mapping juga. Jadi kita memang ingin sekali mengadakan acara ini nanti di Pancasila ya. Jadi ruang terbuka dengan daya tampung yang luar biasa. Jadi orang bebas ke sana, orang bebas jajan, ada event kuliner, bisa ikut lomba, jadi masuk ke pameran ya, kita seperti bikin museum kecil di lapangan Pancasila, orang masuk merasakan 3D experience ya, kemudian VR dan lain-lain, seperti itu ya Mas Riga ya. Kalau aku lebih ke semua usia ya, jadi balita ke atas. Jadi balita pun bisa menikmati dengan di situ ada 3D mapping, dia bisa menikmati proyektor yang dipasang di situ untuk cahayanya, pasti dia kan suka juga. Terus game ada di situ. Kayak VR juga untuk usia balita juga ada game-game yang ada di situ. Terus dia bisa menikmati UMKM di situ, makan, terus sambil ada panggung menikmati acara di panggungnya seperti acara musiknya dan lain-lain.
terus tari atau teater yang ada di sana. Dan untuk usia tua juga pasti suka di situ. Satu, untuk menemani anaknya, mengenalkan ke anaknya, ngajak kan pasti. Terus keduanya, dia juga pengen tahu nih di di sejarah itu apa yang mau ditampilin. Aku dulu Salatiga itu seperti ini, aku pengen tahu nih yang bisa ditampilin di digital kayak di mana gitu. Terus usia tua juga bisa datang di pastinya acara UMKM-nya, di situ ada UMKM banyak, di situ ada. Nanti mungkin kita ini baru sounding ke komunitas Salakomba Mas. Jadi Salakomba itu adalah komunitas dia yang barang-barang antik, barang-barang kuno zaman dulu. Itu ramai di Pasar Andong. Nah, mereka juga sering mengadakan event di sana dan kita mungkin akan tarik di UMKM di situ yang dia bisa pajang barang-barangnya. Dan itu kayak orang-orang tua juga di situ juga untuk ini barang-barang yang kayak gitu kan pasti orang-orang tua juga kan. Dan juga dia pengen nonton nih acara musik yang ada di Kota Salatiga, karena kita tujuannya musisi-musisinya juga dari Kota Salatiga, mengenalkan karya-karya mereka juga. Itu sih kalau aku yakin ya. Oke, tanggal berapa? 25 Februari. Oke. Kita tunggu tanggal mainnya. Bisa semua generasi, lintas generasi, tapi tujuannya adalah menarik agar kita masuk ke era digital ya. Ya, betul. Memperkenalkan seni, budaya, dan sejarah masuk ke era digital ini. Terima kasih Pak Bias dan Mas Rika. Semoga mimpi kita sama-sama bisa terwujud. Terima kasih. Ya. Oke. MC bagaimana? Lanjut? Saya lanjut. Oke. Terima kasih. Ya. Saya langsung lanjut ke segmen 1 ya. MC sudah memberitahu saya untuk segmen 1 dan sudah hadir di tempat ini Mas Ramsi dan Mbak Bunga. Mbak Bunga dan Mas Ramsi, saya bisa ajak ke panggung, ya kan, mengadil saya. Ya, silakan. Masih saya di sini. Berarti aku masih saya di sini lagi. Ya. Oke, teman-teman semua, kita akan lanjut diskusi segmen 1 ya untuk pre-event Salatiga di Fest dengan topik generasi Z, nilai dan sejarah ya. Oke, topik kita generasi Z, seni, nilai dan seni, budaya dan sejarah ya. Telah hadir bersama saya Mas Ramsi, karena ketua Persma ya, pers mahasiswa. Biasa Persma itu kritis ya, betul. Nah, kalau bilang Persma berarti orang yang biasa kuliahnya lama. Persma dinamika ya. Universitas Islam Negeri Salatiga. Terima kasih Mas Ramsi. Lalu hadir juga Mbak Bunga ya, baru terpilih beberapa bulan lalu, bulan Juli, menjadi Mbak Kota Salatiga 2024. Masa bakti berakhir Juli 2025. Oh ya. Kan 1 tahun. Oh ya. Oke. Jadi ini Mas Ramsi dan Mbak Bunga, kita akan diskusi karena Mas Ramsi dan Mbak Bunga ini mewakili generasi Z. Tadi dosen dan aktivis komunitas ya, Pak Bias dan Mas Rigar sudah mengatakan bahwa mereka akan tampilkan sesuatu yang baru pada generasi Z. Hanya temanya yang serius, karena generasi Z menurut saya tidak senang dengan sejarah dan seni. Seni masih bisa ya, tapi budaya agak sulit. Ya, saya tidak tahu. Maka kita diskusi kali ini, kira-kira ketika generasi Z hadir di tengah dunia yang semakin lari dan digital, teknologi tinggi,
kira-kira perlu nggak generasi Z belajar tentang sejarah dan budaya? Generasi Z adalah generasi yang terhubung dengan global lebih cepat. Generasi Z yang terhubung dengan di luar rumah, luar diri ya, yang lebih cepat. Mengapa? Karena internet di tangan dia ya. Ini dua perwakilan generasi Z perlu nggak belajar budaya dan sejarah? Saya nggak tahu siapa duluan. Silakan. Oh ya, ya silakan. Masalah duluan. Gimana? Oke, baik. Terima kasih. Jadi memang kalau misalkan kita menyebut sejarah budaya dan juga seni, sebetulnya itu bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan dari kehidupan manusia atau tidak bisa disebutkan sebagai part of everyday life. Jadi setiap saat manusia itu pasti terkait dengan cuman yang mungkin menjadi masalah adalah karena ini ada kaitannya dengan ikatan kehidupan manusia dengan globalisasi ya, terutama globalisasi memang bisa dibilang sebagai bentuk cengkraman. Dan memang satu sisi globalisasi itu membawa keuntungan, tapi juga bisa membawa keuntungan. Nah, keuntungannya adalah kita mungkin menjadi mampu untuk bisa menjangkau informasi yang begitu banyak. Karena memang sejatinya kemajuan digital atau kemajuan teknologi dan informasi itu adalah kita bisa menikmati tsunami informasi yang Dari luar ya. Tapi yang menjadi masalahnya adalah saya teringat dengan salah satu pendapat dari pemikir Islam. Memang yang harusnya kita tekankan bagaimana manusia itu bisa menyadari budaya dan juga sejarah dari kehidupan kita sendiri. Nah, satu sisi kita juga melihat bagaimana manusia, terutama untuk generasi Z ya, saya menyadari juga sebagai generasi Z ada beberapa hal dari budaya itu terlepas dari kehidupan saya. Walaupun saya masih mengenali hal-hal sejarah, itu pasti hal-hal tersebut itu juga saya senang. Tapi untuk yang budaya dan yang saya sampaikan juga, memang ada beberapa hal mulai bergeser karena ini juga ada kaitan dengan era globalisasi yang meningkat atau kemajuan zaman yang meningkat. Ini kenapa ketika sebagai generasi Z ataupun generasi setelahnya, ketika kita tidak bisa memahami budaya, kita mungkin akan menjadi orang yang lupa dan justru malah akan berada di tahap syukur dengan kehidupan yang sesuai. Itu mungkin Kenapa bergeser? Kalau budaya, kenapa generasi Z ketika memahami budaya terjadi pergeseran? Maksudnya adanya cengkraman dari kemajuan zaman sebetulnya kita akan tergeser dari budaya kita. Jadi arus informasi tentang budaya di luar lebih kuat, budaya kita lupa gitu. Iya, betul. Kalau maksudnya gimana? Iya benar banget, karena kita ini kan Gen Z ini kan tumbuh bareng sama teknologi ya, apalagi globalisasi itu kan kita kenceng banget ya, westernizasi itu sangat ya sangat terikat sama kita gitu loh, tidak bisa lepas dari itu. Nah kemarin aku sempat survei, nanya ke teman-teman sekitar aku kayak nanyain buat kalian itu penting nggak sih sejarah? Dua itu menjawab, ya aku sekitar 2 dibanding 8 gitu, ada yang bilang bagi mereka itu belum penting. 2 dari 8 orang? Iya, tapi di 8 itu masih mereka menganggap penting. Jadi aku melihat tetap bagaimanapun dengan adanya digital ini, generasi Z itu masih sadar bahwa itu tetap harus dilestarikan dan dipertahankan. Karena bagaimanapun itu kan salah satu kekayaan kita ya, yang kalau misal tidak kita pertahankan, itu bisa hilang gitu. Kalau misalnya bukan kita, siapa lagi gitu. Kalau misalnya Gen Z aja udah lumayan lepas, apalagi nanti di bawah kita, itu memang sebenarnya salah satu yang harus kita khawatirkan sama ya, yang harus kita pikirkan sama. Terus mereka juga yang dua itu aku tanyakan, kenapa kalian menganggap gak penting? Karena ya bagi mereka ya udah yang penting sekolah aku aman, nyaman gitu sih, nilai aman untuk karir mereka ya. Mereka menganggap itu tidak penting gitu. So aku tanya kira-kira apa yang bikin mereka trigger gitu, menyadari bahwa sejarah dan budaya itu penting. Salah satu itu lewat digital. Mereka merasa hal yang bisa bikin mereka trigger itu kayak contohnya dia tuh baru mau belajar budaya dan sejarah itu lewat digital. Contohnya kayak
Jogja tuh terkenalnya tuh apa sih? Misalnya Salatiga di Salatiga terkenalnya makanan kemaluan. Mereka baru mau mencoba hal yang FOMO, tau gak sih? Ya, mereka tuh baru mau belajar itu tuh saat itu suatu hal yang FOMO. Dan itu menurut aku salah satu peran penting digital untuk membantu mempertahankan budaya dan sejarah. Ini pertanyaan praktis. Di sekolah itu mata pelajaran sejarah diminati atau enggak? Kebetulan aku MIPA ya. Kebetulan MIPA tetap dapat sejarah. Tapi kebetulan kalau di sekolah aku sangat masih ini ya diupayakan pembelajaran sejarah. Di sekolahku kebetulan itu ada proyek salah satu yang dibikin sama anak-anak. Aku kebetulan sekolah di SMA LPR. Di SMA itu kebetulan ada salah satu proyek, jadi mereka itu bikin game yang sama yang dibikin sama tapi mereka bikin dari SMA itu bikin namanya Parampara, itu game-nya tentang proses perempuan gitu. Jadi tetap kalau dari sekolah sih diterapkan sama diterapkan bahwa itu penting. Berarti pendekatannya pada metode pengajaran. Iya, melalui digital, tetap bagaimanapun digital ya. Kalau tidak gunakan digital, ada kemungkinan mereka mau belajar sejarah dan budaya. Mungkin kurang tertarik ya kalau anak-anak sejarah. Seberapa kalau pertanyaan ini dari 0 sampai 100 generasi saya di Salatiga yang tahu sejarah Salatiga itu berapa persen? Kalau Ramsi dan Muda. Kira-kira aja kalau misalnya dari interaksi sama generasi Z di luar sana, kira-kira kalau tanya tentang sejarah Salatiga tuh berapa persen? Jujur, agak kurang sih menurut aku Di ya. bawah 50%? Iya sepertinya ya. Karena sejujurnya aku juga pribadi waktu itu sebenarnya yang bikin trigger aku untuk belajar sejarah dan tiba-tiba aku nggak tahu kenapa senang aja belajar sejarah itu gara-gara waktu itu dari duta wisata. Kan otomatis waktu aku seleksi, otomatis kan aku harus mengenal Salatiga seperti itu. Padahal kan aku bukan orang Salatiga ya, aku pindah sini terus kita SD jadi bukan orang Salatiga. Saat itu tuh yang bikin nge-trigger aku untuk belajar sejarah Salatiga dan pengen tahu itu tuh karena waktu seleksi duta wisata. Otomatis kan saat aku seleksi aku harus tahu dan mengenal kota ini dong. Terus waktu itu entah kenapa beban itu tuh sore-sore penasaran aja karena sebenarnya aku belum pernah ke Pelumpungan. Dan waktu itu penasaran pengen tahu Pelumpungan seperti apa, terus aku beber sore itu ke Pelumpungan, oh ternyata seperti ini, dan aku menyadari bahwa sayang banget anak muda zaman sekarang tuh banyak yang kurang tahu gitu loh. Dan itu mungkin salah PR kita bersama ya, gimana caranya untuk mengangkat Pelumpungan itu naik ke generasi kita gitu loh. Mungkin kalau yang teman-teman bisa dibilang kalau mungkin aku tanya ke teman-teman yang kelas anak bilang sekolah aku kan memang bisa dibilang Indonesia media kayak saya banyak yang dari luar itu mungkin juga kurang tahu tentang Pelumpungan itu seperti apa gitu. Jadi memang itu sebuah hal yang harus kita khawatirkan bersama bahwa itu harus dikenalkan lagi gitu sih. Gimana Ramsi? 0 sampai 100. Kalau 0 sampai 100 ya, karena kebetulan juga pendatang, jadi memang aku sebagai Jakarta. Kenapa? Jakarta mana ya? Jakarta Timur. Saya selatan. Jadi jujur baru paham dengan konsep Pelumpungan itu waktu pas awal-awal semester 1. Jadi memang juga ada kebutuhan untuk sesuatu. Bukan semuanya kita. Tugas. Memang ketika setelah dari sana menanyakan beberapa teman-teman yang asli dari Salatiga, banyak dari mereka tuh justru nggak tahu Pelumpungan itu gimana. Pelumpungan itu apa? Pelumpungan itu menceritakan soal apa dan seperti itu. Walaupun memang ya itu bisa berarti juga udah gak lupa ya, karena itu udah cukup lama juga. Nah, tapi yang mungkin agak mengherankan kenapa warga lokal terutama yang anak muda yang seusia saya juga itu nggak tahu situs sejarah mereka sendiri sebagai bentuk yang harus itu menjadi ingatan kolektif untuk semua generasi Salatiga ya. Itu sejarah. Saya dalami lagi budaya di sini. Kalau enggak pasti gampang apa? Ramsi. Kira-kira budaya dan seni khas Salatiga apa? Yang identik betul itu Salatiga. Seni atau budaya terserah.
yang betul itu identik Salatiga. Kalau penuntungannya, kalau ngomong Salatiga semua penuntungan. Iya, Pertanyaan saya, kalau budaya atau seni yang khas Salatiga, dan kalau orang sebut kalian langsung dipikir ya itu Salatiga. Itu kalau itu Bukan? Sejujurnya aku juga agak bingung karena setahu aku ini menjadi salah satu topik juga yang kemarin dibahas sama Pak Didi ya waktu di ada saya itu juga tentang identitas kota Salatiga yang dimana ini mungkin kalau aku salah mohon maaf, setahu aku kalau untuk tarian khasnya kota Salatiga itu belum ada ya, cuma pernah dengar sih ada tarian Tumpang Koyor, tapi mungkin belum dipatenkan ya, jadi belum mungkin untuk itu juga masih salah satu PR buat kota Salatiga mencari salah satu apa ya patenannya, oh ini tuh milik kota Salatiga gitu. Iya, karena kalau kita bilang Salatiga yang terpatri di anak-anak Itu lebih kuliner nggak sih? kuliner, toleransi, Betul. ya kan, keberagaman, itu Salatiga, UIN dan PSW sama, beragam, ya kan. Tapi kalau tanya lebih dalam, sebutkan salah satu seni pasti yang identik Salatiga, Mbak Glenn, ya kan? Iya. Bingung. Saya nggak tahu, Karena kita- ada yang orang Salatiga sini nggak? Iya. Gitu ya. Seni atau budaya Salatiga khasnya apa? Yang betul-betul dia identik dengan kota Salatiga. Saya taunya teng-teng kepuk, Pak. Makanan balik lagi kan. Iya. Kalau misalnya tarian apa topeng ireng tahu? Ya, dan Itu kan aku waktu itu sempat lihat waktu karnaval kota Salatiga ya. Aku ngeliat itu, saya mikir aku tanya itu dari mana? Itu pun juga dari Kabupaten Magelang, jadi Iya. bukan milik kota Salatiga. oke. Ini hanya untuk pertanyaan berikutnya. Iya, ya kan? Pertanyaan berikutnya, mengapa sih generasi Z itu tanda kutip bukan malas ya, tapi mengabaikan, ya mungkin lebih tepat mengabaikan, kalau harus informasi yang banyak membuat dia mengabaikan tentang sejarah budaya dan seni, atau tadi diskusi bunga dengan teman-teman melupakan identitas kita siapa sih? Ya, kenapa sih generasi Z tidak pusing dengan identitas, tapi lebih sibuk dengan tadi mendapatkan langsung apa informasi dari luar yang masuk? Kira-kira kenapa generasi Z seperti itu? Mungkin karena ya dari westernisasinya mereka tuh Iya. lebih apa ya, lebih kental gitu loh yang didapatkan, kayak mereka tuh lebih terkena efek itu di situ, dan mungkin banyak yang menurut aku itu juga dari pengaruh lingkungan sih, dari keluarga itu ngaruh. Kebetulan kalau aku pribadi itu tetap tumbuh di keluarga yang tetap tetap menerapkan kebudayaan. Sesimpel ini juga sangat disayangkan sih. Sebenarnya salah satunya unggah-ungguh, Iya. itu kan bisa dibilang termasuk dalam budaya ya. Dan itu banyak anak muda yang sekarang memang melupakan itu, mungkin karena dari orang tua yang tidak menerapkan itu. Kalau kebetulan kalau dari saya pribadi dari dulu dari eyang turun ke muda ke saya itu tetap masih ada. Jadi kayak gimana cara kita ngobrol sama orang yang lebih tua, lewat depan orang yang lebih tua, itu kan salah satu yang harus dipertahankan. Salah satu budaya yang tanpa itu simpel ya sebenarnya, budaya sebatas seperti itu karakternya. Itu kan juga termasuk budaya. Itu simpel, padahal itu akan punya efek buat kita untuk gimana kita bisa membawa diri ke depannya saat kita setelah ini kan. Gitu. Ya, kalau menurut saya tuh mungkin ini juga ada kaitan dengan budaya karakteristik ya. Jadi budaya karakteristik masyarakat Indonesia itu kan lebih spesifiknya mereka lebih senang dengan budaya lisan daripada lisan. Nah, sebetulnya itu juga ada kaitannya dengan bagaimana masyarakat Indonesia itu sulit untuk menyesuaikan dengan budaya digital. Karena memang biasanya itu budaya lisan itu tadi. Tapi kalau misalnya kita budaya tulisan itu kan berarti kan kita menggunakan alat. Sedangkan digital itu kan alat. Nah, akhirnya yang ini juga ada kaitan dengan tadi tsunami informasi. Ini juga bisa dibilang anak muda zaman sekarang atau nanti masa mendatang itu lebih tertarik dengan informasi yang disebutkan oleh negara-negara lain. Makanya kenapa ya jujur saya juga pribadi dan mungkin beberapa kalangan generasi Z itu juga memiliki tanggapan yang sama. Kalau budaya dari luar itu atau informasi dari luar itu jauh lebih menarik daripada Iya. budaya kita ya. Masalah metode lagi ya. Iya. Sebenarnya kita kaya karena nilainya ada, ya kan? Kebersamaan, keberagaman, nilainya ada. Hanya mengenal nilai ini kan
kita nggak tahu dari mana tiba-tiba terbentuk keputusan itu. Menurut kalian apa? Menurut kalian gimana sih cara Salatiga memperkenalkan kalian berdua tentang keberagaman, toleransi, tadi sopan santun? Karena orang Salatiga ya masih sopan ya. Ya kan, masih sopan santun. Bagaimana cara Salatiga mengajarkan itu? Saya nggak ngomong sejarah, nggak ngomong seni, nggak ngomong budaya. Tapi ketika kalian dari kecil sampai sekarang, gimana sih cara orang tua kan, atau lingkungan mengajari kalian sehingga ketika kalian di Salatiga itu rasanya nyaman ya? Gitu. Gimana cara lingkungan mengajari kalian? Pengalaman aja, misalnya seperti apa gitu? Ya, kalau sejauh ini ya, dan kebetulan saya tahu juga, jadi di Salatiga itu sekarang kan sudah ada yang namanya telusur kota. Ya. Nah, ketika program telusur kota itu kan sebetulnya bagian dari untuk mengingat apa aja yang ada di Salatiga, dan itu juga bagian dari bagaimana orang-orang itu banyak bisa memperhatikan Salatiga itu sebagai kota yang memang memiliki budaya dan juga ciri khasnya. Nah, menurut saya memang yang hal paling penting adalah perlu adanya program-program terbuka, dan juga perlu adanya orang-orang yang memang mengikuti budaya. Telusur kota itu diinisiasi oleh komunitas atau komunitas. Bunga juga pernah ikut. Pernah tahu. Mereka tiap minggu, tiap bulan atau event tiap bulan. Itu sangat membantu untuk memahami Salatiga ya. Kalau Bunga? Sebenarnya dengan adanya online itu juga salah satu upaya untuk mengingatkan anak muda tentang sejarah. Dengan mereka juga mengemasnya dengan cara waktu itu sempat ngobrol sama Pak Sarman yang punya online, sama Mas Pet juga waktu itu. Mas Pet. Mas Pet, nah itu sempat ngobrol juga. Salah satu upaya yang menurut aku juga, aku tuh kalau tiap lihat online tuh selalu miris karena kok bisa ya mereka tuh kepikiran hal ini gitu. Karena gimana cara mereka mengemas budaya dengan cara kita, benar banget. Karena bisa dibilang secara Gen Z tuh udah punya lifestyle sendiri gak sih? Kayak mereka tuh sudah kayak punya siklus yang mereka sendiri yang tidak bisa diubah lagi. Contohnya kan mereka suka banget sama namanya nongkrong, ngopi ya gitulah. Salah satu yang bisa diupayakan adalah ya seperti ini, dengan dimana kita bikin suatu wadah dan tempat untuk anak-anak muda itu bisa mengenal lagi melalui apa? Salah satunya contoh misalnya makanan. Di sini kan juga mostly makanan yang ada di Orient itu kan campuran antara akulturasi makanan-makanan khas Salatiga sama Western ya bisa dibilangnya. Itu kan menurut aku salah satu upaya yang bisa kita pakai untuk kayak mengingatkan lagi ke anak muda gitu. Bunga, selain Orient ada nggak yang seperti itu? Mirip ya? Apakah dia nggak sama atau di bawah? Punya visi yang sama? Kalau aku baru online sih, cuma Salatiga ya. Orient sudah berapa lama? Setahun? Belum ya? Setahun ya. Selama ini Galaxy Z belum ada tempat kongko yang memperkenalkan sejarah. Orient muncul, kita promosi Orient. Orient muncul dan akhirnya membuat Galaxy Z itu mendapat tempat yang lebih nyaman ya. Karena betul kalau museum-museum Sangiran, museum Purbakala itu terlihat tidak seperti museum-museum yang dikelola zaman dulu. Lebih banyak menggunakan unsur digitalnya, karena anak-anak dari TK sampai orang tua kalau dia masuk ke museum lalu hanya menampilkan bulan-bulan benda Purbakala membosankan. Sekarang kan juga udah ada virtual. Ya, kalau gunakan virtual dalam menampilkan itu, menampilkan diorama sejarah, orang akan tertarik untuk belajar. Gitu. Karena Sangiran tuh tiap hari, karena ya mereka dikonstruksi oleh orang juga ya. Bagaimana diorama virtual menampilkan sehingga orang mau belajar tentang sejarah yang dimana. Oke, berikutnya dampaknya kalau ini terus menerus dan Orient misalnya suatu saat nggak ada, telusur Salatiga misalnya nggak ada karena inisiatornya mungkin di Jakarta. Ya. Kalau lalu generasi Z hidup tinggal di dalam dunia digital, mengenal luar,
tanpa ada yang merespon mereka atau memberikan mereka stimulus untuk belajar sejarah. Kira-kira dampaknya seperti apa sih generasi mendatang? Kalau jauh dari sejarah, budaya dan seni, menurut kalian? Pasti akan hilang identitas, kayak pasti akan bingung kayak dari mana kita tuh berasal. Dan seperti yang disampaikan sama ada salah satu namanya Marcus Tullius ya, dia menyampaikan bahwa historia vitae magistra, yang bahwa artinya itu sejarah itu guru kehidupan. Bagaimanapun sesimpel sejarah itu kan sebenarnya multidimensional, di mana sesimpel kayak kita di sekolah nih belajar, aku misalnya anak MIPA ya, belajar Pythagoras, itu kan juga kita bisa tahu itu kan melalui sejarah. Bagaimanapun kita tuh tidak bisa hidup tanpa sejarah. Kayak gimana kita hidup juga dulu sebelum itu kan juga sebuah sejarah kan. Jadi memang sebuah gimana ya? Ya itu sesuatu hal yang perlu kita khawatirkan bersama sih. Kalau misalnya sama Gen Z itu lupa akan identitasnya sendiri sama sejarah itu sendiri, mereka akan bingung ke depannya dan pastinya itu akan pengaruh pada gimana mereka nanti survive. Itu pengaruh akan ke mentalnya mereka perjuangan menghadapi ke depannya. Identitas itu menurut gue penting ya? Iya. Identitas. Betul. Maksudnya kan generasi Z kadang-kadang nggak penting identitas. Tahun lalu itu 3.000 warga negara Indonesia memilih jadi warga negara Singapura. Identitas penting. Kalau kita lihat realitas itu tidak penting. Menurut gue penting. Menurut aku tetap penting. Mengapa penting? Bagaimanapun kita kan berasal dari Indonesia ya. Kita tumbuh di Indonesia, kita lahir sebagai orang Indonesia. Bagaimanapun rasa cinta kita itu harus tetap ditanamkan, itu mungkin ya saya sayangkan sebagai desa tidak dari itu penting. Dan sejarah dan budaya itu sebenarnya manfaatnya itu banyak banget. Dengan kita mengerti sejarah, memahami sejarah, itu pasti akan membantu kita untuk kayak sesimpel solving problem. Karena saat kita melihat sejarah seseorang, itu akan ngaruh gimana kita berpola pikir dan cara pandang suatu hal gitu. Pengalaman masa lalu, Iya. itu pola pikir ya. Iya. Kira-kira solusinya kita akan mencontoh yang baru, begitu ya. Iya, bisa menjadikan salah satu pedoman gitu. Gimana? Ya, Dampaknya ya, dampaknya. sama tadi mungkin yang saya sampaikan di awal ya. Jadi memang sejarah budaya maupun seni itu dianggap oleh budaya Iya. ini bagian dari manusia, bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan memang ketika ketiga-tiganya atau unsur-unsur yang memang berkaitan dengan kehidupan manusia itu hilang ataupun identitas, sebetulnya yang paling masalah adalah akan timbul yang namanya sikap acuh dengan suatu situasi keadaan dari lingkungan sendiri, keadaan dari negara kita sendiri juga terutama. Kenapa akhirnya banyak timbul rasa ya pragmatis tadi, rasa konservatif juga, rasa ketidakpedulian. Itu kan juga karena akibat ya kita tidak mengenali budaya kita tidak mengenali apa yang sudah disuguhkan oleh orang-orang yang memang sudah dahulu itu membuat itu. Makanya kenapa kalau misalkan kita mengatakan secara dampak itu yang akan menjadi masalah adalah mental, pertama mental dari masyarakat Indonesia sendiri, mental dari generasi yang akan menerus nanti. Kalau mereka tidak paham dengan situasi yang ada, mereka tidak paham dengan budaya dan apa yang dimilikinya, itu akan terjadi yang namanya ya budaya-budaya itu juga akan diakui oleh orang lain, akan diakses juga oleh orang lain. Sedangkan itu adalah kekayaan kita. Ya analoginya ketika kita memiliki rumah dan memiliki kekayaan, kalau misalkan ada pencuri yang ngomong begitu, apa kita rela? Kan nggak rela. Makanya kenapa itu yang harus kita jaga juga. Dan orang-orang tadi misalkan yang memang berada di lingkungan yang yang memang mereka sudah paham betul dengan tiga ataupun budaya yang lebih luas dari Indonesia, itu memang harus memberikan akses kebermanfaatan dan akses informasi kepada anak-anak muda yang lain, dan mereka bisa diproduksi juga. Jadi bukan cuma sebatas ini ada untuk kota dan itu juga kegiatan-kegiatan yang serupa itu tidak hanya berhenti di kita, tapi harus ada yang namanya keberlanjutan itu sustain. Saya menarik dengan satu statement
acu. Bukan generasi Z itu memang generasi acu. Iya kan? Generasi Z itu kan generasi acu. Nah, maksud saya pengabaian terhadap realitas itu di luar mereka itu sering terjadi. Jadi kalau Ramzi katakan bahwa suatu saat kita akan khawatir dengan kita secara komunal, realitasnya generasi Z kan hidup individualis, sepakat semua. Ya kan? Nah, kalau individualis dia keluar dari masyarakat komunal, ya kan? Kalau dia individualis, ya. Bahkan ada yang istilah lagi kemarin bahwa Indonesia bukan negara demokrasi lagi, demokrasi liberal, karena bebas ngomong di media sosial, ya kan? Nah ini kan tadi mungkin beberapa aku sudah mengatakan bisa terjadi pergeseran pelan-pelan ya, tanpa kita sadar, pergeseran pelan-pelan. Ini generasi acu. Lalu kalian khawatirkan tentang generasi acu ini ke depan bagaimana? Mereka akan survive. Menurut kalian betul nggak? Benar? Setuju nggak dengan statement saya? Generasi acu ini akan survive. Yang akan hilang kota Salatiga. Yang akan hilang sejarahnya. Yang akan hilang budayanya. Generasi acunya akan ada. Bagaimana? Kalian bagaimana? Iya kan? Jadi kalau bicara dampak, maka kita akan bilang dampaknya ke kota Salatiga secara komunal. Kita bersyukur di Salatiga dibandingkan dengan kota besar lain, Salatiga beragam, tapi masih ada nilai tadi ya, keragaman, toleransi, orang menghormati, menghargai. Salatiga sangat kuat, ada pengalaman etnis juga kuat. Yang kedua tadi kan pada Salatiga kan, tapi survive di Salatiga kan, artinya kita jalan di Salatiga jam 3 malam kuat ya, iya kan? Anak-anak SMA tugas kelompok pulang jam 3, jam 2 tak khawatir. Padahal malam ada polisi ya. Anak kuliahan pulang jam 1, jam 2, jam 3 tak khawatir. Sebegitu nyamannya Salatiga. Nah itu yang saya katakan, ini generasi acu, datang generasi nyaman di kota yang nyaman. Kira-kira dia mau mempertahankan kota nyaman ini ada atau tidak? Kalau ada, dia acu. Ya, dia acu. Anda mau berapa silakan, yang penting saya bisa ada status medsos, yang penting saya bisa ada deals dan lain-lain. Nah ini dampaknya simultan akan sangat membuat kita kehilangan identitas, kehilangan komunitas juga. Komunitas Salatiga. Kira-kira usulan dari kalian bagaimana sih? Apa yang bisa kita secara personal ataukah kalian secara individu yang bisa lakukan supaya kekhawatiran dampak bahwa suatu saat Salatiga mungkin akan pindah sejarah itu jangan terjadi. Kalian juga berencana bahwa setelah lulus pulang ke Jakarta bahwa Salatiga pindah sejarah. Ini hanya solusi dari kalian berdua. Secara komunal apa yang harus dibentuk? Apakah secara organ? Secara organ ini kan membentuk masyarakat komunal, pokok-pokok ini. Tadi ya, pedusun juga komunal. Secara komunal apa yang dibentuk sehingga Salatiga bisa mempertahankan sejarah, mempertahankan budaya dan seni yang akan juga mempertahankan nilai yang membuat kita nyaman di Salatiga. Ya. Jadi mempertahankan sejarah, budaya dan seni yang akan membuat nilai itu akan bertahan. Apa yang harus kita buat? Khususnya generasi Z, secara individu dan secara komunal. Komunal bisa lihat kelompok-kelompok di SMA, di kampus, seperti apa. Kalau individu apa yang kalian lakukan? Ini masih bermimpi ya, bukan yang sudah kalian lakukan. Kalau bunga gampang aja kan? Ya, saya sekarang bisa berjalan. Kalau individu aku bisa dijawab karena kebetulan kan aku juga di bidang seni tari ya. Aku bergerak di bidang seni tari. Kebetulan gabung sama komunitas sama sekali. Nah, kebetulan kalau saya sebagai Gen Z, upaya saya untuk mempertahankan kebudayaan dengan apa? Kebetulan kan saya suka nari nih. Ya dengan cara apa yang saya suka, saya mempertahankan itu dengan cara yang menari itu gitu. Di lab ada ekskul menari? Enggak sih gitu. Kenapa dihidupkan? Tidak dihidupkan di lab? Gurunya datang? Iya betul. Sangat sayang kurang banyak yang menari sih. Terus kalau aku sendiri kan pribadi juga sebagai ya penari balet ya. Aku kan ada sekolah juga nanti school. Aku ngajar di sana. Salah satu itu kan juga sebuah budaya luar ya. Upaya aku gimana cara sebagai anak Indonesia untuk mempertahankannya
dengan cara bikin project ya gimana aku bikin tarian masuk ke antara budaya Indonesia sama budaya luar. Jadi waktu itu saya juga pakai itu tarian terus dalam show ini dari wisata di mana lagunya itu gamelan Jawa tapi gerakannya tarian balet, ada pencampuran juga akulturasi, ada gerakan Jawanya juga gitu. Terus juga pernah sama Soang Suara bikin project juga itu akulturasi sama budaya Korea. Waktu itu sempat ada tamu dari Korea di mana kita tariannya gerakannya pakai Korea, bajunya juga Korea, tapi musiknya itu senden Jawa. Itu mungkin salah satu yang bisa kita upayakan di mana budaya itu masuk ke Gen Z menurut aku. Gamelan di sekolah kita pun belum kan? Di PSW ada aktivitas gamelan? Ada, kalau di sekolah kita ada di Banyak siswanya? ada pelajarannya malah. Ada Ini pelajaran. salah satu cara juga ya? Ya, itu bisa satu upaya dari dinas pendidikan dari sekolah kami. Ramzi gimana? Gimana? Apa yang harus dilakukan? Kalau secara individu ya, mungkin bicara secara individu dulu. Saya termasuk yang menggeluti penulisan sebenarnya. Sebenarnya salah satu informasi itu bisa kita adalah melalui alat tulis ini juga. Kemudian yang akhirnya menuliskan adalah menarasikan itu juga. Jadi kita bukan cuma secara tulisan, tapi juga harus bisa menulis secara tulisan. Karena memang ya biasanya kita juga perlu menulisan tadi itu. Kemudian kalau misalkan secara komunal, menurut saya memang perlu adanya aktivitas komunitas yang memang berfokus terhadap sejarah. Misalnya ini tadi yang fokus pada apa yang perlu kita ketahui komunitas atau generasi setelahnya. Karena ketika tidak ada komunitas yang itu menaungi kebutuhan untuk generasi berikutnya, ya kita akan selama ini tidak mengerti apa yang menjadi lingkaran kita, lingkaran di tempat kita tidak tahu. Makanya kalau misalkan tadi tentunya karena ini juga ada kaitannya dengan bagaimana informasi sangat-sangat gejolak sebetulnya juga memang perlu adanya proses yang namanya controlling, entah itu kontrol dari orang tua, entah itu kontrol dari teman sebaya untuk bisa mengontrol ya teman-teman atau di generasi muda ini menggunakan digital. Karena kan kita yang kita dapatkan itu hal-hal yang karena seperti itu kan. Makanya kenapa ya itu tadi perlu adanya kontrol dan juga perlu adanya kepekaan untuk menarasikan itu dalam bentuk pendidikan juga. Karena kan memang ya kita perlu menyadari juga pendidikan adalah hal yang paling fundamental yang kita harus mengaku itu sebagai bentuk kesadaran moral, kesadaran pengetahuan kita juga akan suatu hal yang harus kita tahu. Menurut kalian sejarah dan seni salah tiga kalau dimasukkan ke dalam bentuk digital menarik? Sangat menarik. Kira-kira sejarah salah tiga yang bisa mungkin digitalisasi dan bentuk apa? Kira-kira bayangan kalian yang kalau ini digitalisasi kayaknya anak SD senang belajar sejarah. Ini kalau digitalisasi kayaknya anak SD SMA malah minat untuk mendalami tadi. Bunga tadi ketika itu tidak terkumpul itu menarik kan? Karena minat mendalaminya. Kira-kira seni, sejarah atau budaya apa yang bisa diadaptasi digital atau bentuk digitalnya apa? Misalnya game kan, film, animasi kan, atau apa? Yang mana itu membuat anak-anak senang belajar sejarah. Sudah ada sejarah salah tiga masih belum? Mungkin kalau tentang belum udah ya. Mungkin sudah ada. Itu yang dibuat sama sekolah. Tapi itu belum dipublikasikan ya. Itu kebetulan dari sekolah kami sama lab sudah pernah bikin Animasi? Iya, game gitu. Oh, game. Nah, jadi ada gamenya bisa tahu atau kayak gimana. Dan bikin game. Gamenya sejarah lingkungan ataukah game lokasi komputer? Gamenya software? Ada ceritanya juga. Oh, ada cerita. Ada Ya. ceritanya juga gitu. Jadi Ada akhirnya narasinya juga. akhirnya menarik untuk dimainkan sekaligus mengenal ya. Itu juga bisa dilakukan dengan cara ini sih. Itu tugas ini yang paling dekat sama aku ya.
kalau di sekolah aku ada tugas sejarah di mana kita harus bikin game board di satu game board bebas boleh apa aja, misalnya ludo atau uno ataupun itu, tapi itu ada makna sejarahnya. Jadi misalnya ludonya baru sejarah itu ada pertanyaan sejarah, itu mungkin salah satu upaya yang bisa dilakukan sebagai KZ ya. Itu mungkin juga ada satu hal yang saya sepakati ya. Jadi memang perlu adanya pembentukan sejarah itu lebih detail. Misalkan tadi juga misalkan Iya, ada. Ya tadi mungkin ngomong sudah gitu kan. Kita perlu juga melihat ya tadi mungkin kalau beberapa fasilitas-fasilitas umum di Salatiga itu yang dulunya mungkin adalah bagian dari kepemilikan daerah ada nasionalisasikan itu kan juga sudah dinarasikan. Misalkan sekolah SD 1, SD 2 atau mungkin buat yang menjadi KTP kota sekarang itu kan sebenarnya dari bangunan-bangunan Belanda. Tapi itu kan ada dinasionalisasikan menjadi kepemilikan Indonesia. Sebenarnya kan itu juga salah satu budaya sejarah juga. Nah itu perlu juga satu hal yang menarik juga. Ya tapi saya juga nggak akan bosan melihat itu karena bisa lihat kapan pun dan dimanapun apa harus tetap berubah. Oke, mungkin ada yang mau bertanya kedua teman Ya, kita? mungkin sedikit Iya, menambah, mungkin gimana? sesimpel kita bikin konten dan memberikan di story Instagram aja ya, dan kasih fun fact tentang contohnya gedung Pakuan itu ya, yang itu kan mungkin banyak yang nggak tahu ya, banyak anak muda zaman sekarang yang nggak tahu bahwa perjanjian prasasti di situ tuh ada, dan itu padahal itu tuh sangat apa ya, berimpact banget sama sejarah kita kan, dan sangat disayangkan banyak ya anak-anak yang nggak tahu. Nah, salah satu upaya dengan apa? Ya mempromosikannya dengan melalui media sosial kita. Kalau influencer bisa segmentasi itu ya. Itu Iya, kalau dilihat tugas kami itu wisata itu. tugas wisata ya, dia akan memperkenalkan itu dan sebagai influencer pasti orang akan tertarik karena segmentasi influencer sekarang ada yang ngambil kuliner dan lain-lain ya. Nah, kayak di Solo saya lihat Teknopark sudah mengembangkan seperti itu enggak ya. Tapi kalau game animasi itu lebih dekat dengan generasi Z ya, sangat lebih dekat. Generasi Z itu senang sesuatu yang sifatnya tetap mereka selesaikan, tapi mereka mendapatkan sesuatu. Setelah mendapatkan sesuatu, baru mereka akan cari buku. Sebenarnya gimana sih berdasarkan game ini, ya kan? Dan fun fact sebelumnya, kalau aku pribadi senang banget kalau dapat fun fact sejarah yang kayak, oh ternyata gini, baru tahu. Contohnya, ternyata tuh aku baru tahu kalau jelasin sama Mas Pet, di belakang gedung Pakuan tuh ada kayak apa sebutannya gapura gitu ya. Dan keluar kan apa rumah Eyang kan dekat situ. Dan aku tuh baru tahu ternyata di situ ada seperti itu. Entah kenapa dari aku pribadi tuh senang banget kalau tahu hal itu ada. Kayak sesuatu hal yang memuaskan buat aku. Tahu oh ternyata dulu seperti itu gitu. Kayak ada feel-nya sendiri gak sih saat tahu ternyata dulu tuh seperti ini gitu. Dan kita bisa tahu itu. Mungkin nambahin sedikit ya. Jadi memang hal yang perlu diketahui juga bukan cuma informasi budayaan, sejarah ataupun juga seni yang sifatnya pertama ya. Itu juga mungkin yang sifatnya itu harus kedua, harus berbeda dan harus lain. Ya sama halnya ketika saya itu pernah diceritakan kalau Salatiga itu pernah menjadi wilayah Freemasonry. Itu wilayah kelompok khusus lah bisa dibilang. Nah itu juga ada kaitannya dengan bagaimana benda-benda atau fasilitas umum itu juga ada tanda Freemasonry-nya itu. Nah sebenarnya itu satu hal yang membuat saya juga, oh ternyata Salatiga itu ada organisasi seperti ini gitu. Ini kan juga sebenarnya kan adalah bentuk sejarahnya gitu. Nah makanya kenapa ya itu tadi kalau misalnya kita melihat ada hal-hal yang memang sifatnya kebudayaan, sejarah dan seni, kita juga perlu untuk melihat bukan hanya melihat arus tapi juga perlu melihat arus-arus lain gitu. Kalau memang semua yang ada di kehidupan manusia itu ya banyak gitu, arusnya itu banyak juga. Oke, ini menarik karena generasi Z yang keinginan belajar sejarahnya tinggi ya. Ketika saya diskusi langsung dengan Bunga ya, saya nggak tahu yang lain ya. Dan tapi mungkin ketika kita menggunakan metode digital, metode yang menarik, keingintahuan generasi Z akan terjadi. Apalagi tahun ini generasi beta ya. Iya, baru lahir kan. Nah, mereka punya tantangan tersendiri lagi.
Iya kan? Walaupun Itu kita aja udah punya tantangan sendiri. Di sini alfa nih. Iya. Setelah itu bagaimana? Ya kita akan sudahi diskusi kita ya. Tapi kita bisa tangkap bahwa sebenarnya generasi Z pun punya keinginan untuk belajar. Hanya pada tataran metode. Jadi pendekatan dan metode ini yang harus dikembangkan karena eranya generasi Z, era yang berbeda dengan baby boomers. Era generasi Z dia mau pergi keluar tapi identitasnya satu artis yang anggun ya. Anggun itu kan sudah warga negara Prancis, tapi sampai sekarang tetap bangga di luar negara. Jadi ya KTP-nya sudah Prancis gitu, tapi dia selalu memperkenalkan dia bahwa dia Indonesia. Walaupun orang luar tahu Indonesia hanya Bali. Kota lain enggak, tapi dia sangat bangga dengan itu. Jadi identitas itu membuat kadang-kadang kita berjalan cukup jauh, tapi akan tetap nyaman ketika pulang kampung. Ya, jangan pulang kampung. Oke, terima kasih Bunga dan Ramsy atas diskusi menarik ini. Mungkin nanti di festival festival digital teman-teman Polybase, Ampra dan komunitas akan menunjukkan secara menarik yang mungkin menjawab kebutuhan Z. Karena tema kali ini diangkat tadi dari Pak Bias dan Mas Rika, sejarah, budaya dan seni. Ini tentang itu sendiri nih. Mungkin ini akan mengangkat kita dan komunitas Salatiga, mimpi kita ya. Dia tidak hanya komunitas yang belajar sejarah, tapi komunitas juga belajar antropologi. Sehingga generasi tidak dari antropologi, tapi nilai sejarah, seni dan budaya. Terima kasih Bunga dan Ramsy. Berikutnya saya berikan ke MC. Kita berikan applause dulu untuk Bunga dan Ramsy. Dimohon untuk Bapak Bias dapat menyerahkan kenang-kenangannya. Oh, maaf. Dimohon untuk Bapak Joshua dapat menyerahkan kenang-kenangannya ke Mas Ramsy dan juga Bunga. Sekali lagi beri aplaus untuk Mas Ramsy dan Bunga. Oke, terima kasih.